قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang dai ahli cocoklogi yang banyak digandrungi kaula muda yang menghubungkan hal ini dengan hal itu dengan kaidah yang tidak benar? Ini kadzab. Ya, orang-orang pendusta seperti ini nggak usah didengarkan dan nggak usah diikuti ucapan-ucapannya, karena orang-orang semacam ini sejatinya mereka bukanlah ustadz, bukanlah seorang yang mengajak kepada kebaikan. Justru mereka ini adalah ad-du'at ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, kata Nabi. Mereka adalah dai-dai yang mengajak, menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang mengiyakan ajakan-ajakan mereka, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang katanya ustadz-ustadz akhir zaman, ya, mereka tidak memiliki ilmu bagaimana mengupas tentang hadis-hadis akhir zaman. Mereka landasi itu dengan hawa nafsu mereka, ya, dengan ramalan-ramalan yang mereka cocok-cocokkan, yang ujung-ujungnya apa? Mereka mengkafirkan atau mereka mencaci maki penguasa-penguasa yang ada. Ini ramalan-ramalan dukun. Ya, yang lucu, ketika terjadi wabah corona seperti ini, salah satu di antara dai akhir zaman ini mengatakan bahwa fitnah yang ada atau virus yang ada sekarang ini itu disebarkan oleh Illuminati melalui perantara jin-jin yang ada. Ketika diteliti dari mana dia mendapatkan berita ini, ya, dari mana dia mendapatkan informasi bahwa virus corona ini yang mulai memunculkan adalah organisasi Illuminati yang disebarkan melalui jin-jin. Dari mana dia mendapatkan berita ini? Dia mendapatkan info ini, ya, hadis rawahul jin, hadis yang diriwayatkan oleh jin. Ternyata dia melihat rekaman seorang yang diruqyah, kemudian jinnya mulai ngobrol, diajak ngobrol, mulai dia mengorek-ngorek informasi tentang virus corona ini. Katanya virus corona ini kita sebarkan, ditelan mentah-mentah. Apa ini manhaj salaf seperti ini? Kita saja menerima info dari manusia yang fasik itu tidak kita terima, kita tabayun. Apalagi nerima info dari jin yang nggak jelas. Ya, kemudian diantara dai-dai akhir zaman ini, mereka pernah meramal dahulu bahwa nanti akan datang tahun-tahun di mana umat Islam itu terhalang melakukan haji dan umroh. Itu katanya dulu pernah meramal seperti ini. Tapi alasannya seorang kaum muslimin nanti akan tidak bisa melaksanakan haji dan umroh karena katanya ramalannya ini dia, dukun, kata dukun ini, karena sedang ada konflik internal di kerajaan Saudi, di mana putra mahkota Saudi saling berebut kekuasaan untuk mendapatkan tampuk kepemimpinan di situ. Sepeninggal Raja Salman terjadi huru-hara di Saudi, maka terjadi konflik dalam negeri, ditutup haji dan umroh, nggak bisa haji dan umroh. Dulu ramalannya gitu katanya, tapi ternyata diralat sama dia. Allah ternyata menghendaki yang lain. Ini sudah kayak akidah siapa? Akidah Rafidhah. Ya, kayak akidah Bada. Allah merubah takdirnya. Dulu takdirnya seperti ini, ternyata dilihat kayaknya nggak cocok, dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dai-dai seperti ini ditinggalkan. Ini lebih bahaya dari virus corona ini. Ana mau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya bagaimana kita menyikapi apabila kita di PHK di saat masa-masa fitnah seperti ini. Apakah kekhawatiran kita terhadap rezeki itu termasuk dosa? Mohon penjelasan. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, yakini Nabi SAW mengatakan, Innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqoha. Seorang itu tidak akan mati kecuali telah sempurna rizkinya. Rizki yang Allah tetapkan kepada kita tidak akan berubah. Ya, tidak akan ada virus corona atau nggak ada virus corona, Anda di PHK atau Anda tidak di PHK, rizki yang sudah Allah tetapkan tidak akan berubah.
Maka Anda lakukan sebab-sebab datangnya rizki yang syar'i, seraya Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal, rizki yang baik. Itu sudah menjadi landasan Anda dalam menyikapi bagaimana kalau Anda di PHK seperti itu. Tidak usah terlalu difikirkan. Banyak Allah membuka pintu-pintu rezeki itu banyak. Wallahu a'lam. Apakah di zaman fitnah ini kita lebih baik memperbanyak diam di rumah? Ya, kalau memperbanyak diam di rumah untuk menghindari virus corona, iya. Tapi kalau menghindari virus syubhat, ya doain di rumah tapi HP-nya berselancar ke dunia maya. Ya, HP-nya berselancar ke dunia maya. Sampai tadi nyari informasi tiap hari, ya bagaimana kondisi yang ada sekarang, pemerintah ini kebijakannya apa, terus dikorek-korek. Anda di rumah selamat dari virus corona, tapi tadi Anda stres gara-gara terlalu memikirkan beban-beban yang ada, yang itu memang bukan beban Anda. Biarkan kebijakan-kebijakan yang ada diserahkan kepada ahlinya. Ya, karena tidak semua orang itu punya kapasitas dalam mengomentari berita-berita yang ada. Tidak semua orang punya kapasitas untuk mengkritik penguasa yang ada, enggak. Ya, penguasa itu punya kebijakan yang terkadang rakyat memandang dari sisi, sedangkan pemerintah memandang dari sisi yang lain yang tidak dipahami oleh rakyat tersebut. Saya berikan satu contoh. Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, beliau punya kebijakan memerangi orang-orang yang enggak mau menunaikan zakat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Mendengar hal ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, lihat ini adabnya, menasehati langsung datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn Khattab mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, bukankah Nabi SAW ya mengatakan la yahillu damu mri'in muslim atau umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa in syahidu ya asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqihi wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Umar, wahai Amirul Mukminin atau wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukankah Nabi mengatakan bahwa aku memerangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka darahnya dan hartanya aku jamin. Ya, darahnya dan hartanya aku akan lindungi kecuali dengan haknya. Ya, kecuali dengan haknya. Gak ada di situ disebutkan yang gak mau bayar zakat diperangi. Kok kebijakanmu seperti ini? Lihat, Umar menasehati Abu Bakar As-Siddiq. Dianggapnya kebijakan Abu Bakar ini gak pas. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, awaz zakat min haqqihi. Zakat termasuk hak daripada syahadat la ilaha illallah. Maka ketika itu dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, barulah Umar ibn Khattab keluar dari Abu Bakar dengan mengatakan, wallahi qad ra'aitu annallaha qad syaraha sadra Abi Bakrin. Demi Allah, aku melihat Abu Bakar As-Siddiq hatinya sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'araftu annahul haq. Maka sejak saat itu aku meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu benar. Ya, tidak selamanya apa yang dipandang oleh rakyat terhadap penguasa itu pasti benar. Ya. Maka kalau di sini dikatakan kalau Anda diam di rumah, iya, tapi HP Anda gunakan, ya, gadget Anda gunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan Anda termakan oleh isu-isu yang ada. Buang orang-orang yang menebarkan syubhat kepada Anda. Bismillah Ustaz, semoga bagaimana sikap saya saat mendengar saudara atau orang tua saya mencaci maki pemerintah? Ya, dinasihati. Ya, kalau ada orang-orang seperti ini, Anda nasihatkan dengan anjur atau wasiat-wasiat dari Nabi dan dari para salaf tentang akidah yang satu ini, manhaj yang satu ini, yaitu haramnya mencaci maki penguasa di depan umum. Kalau nggak bisa, coba tadi pakai logika. Ya, bilang kepada keluarga Anda tersebut, kalau Anda mencaci maki penguasa, apakah penguasanya berubah? Kalau Anda mengkritik penguasa sekarang nih, kita ada orang ini mengkritik penguasa di depan saya, apakah bisa merubah keadaan yang ada? Apakah penguasanya dengar kritikan ini? Kan enggak.
Kalau kau ingin mengkritik penguasa, dibolehkan. Islam ini bukan agama yang nggak boleh mengkritik penguasa sama sekali. Enggak boleh mengkritik penguasa. Kalian punya kritikan, saran yang baik kepada penguasa, susun dengan rapi. Ya, bikin konsep yang jelas, diketik yang rapi. Ada sebagian, alhamdulillah, sebagian dari asatidzah bikin grup khusus ya untuk bagaimana membuat saran-saran kepada penguasa. Di situ mereka ada tim sendiri, kemudian diketik dengan rapi konsepnya, kemudian dikirimkan kepada orang-orang yang dekat dengan penguasa. Selesai, mau diterima sama penguasa atau tidak, sudah mendapatkan catatan pahala di situ. Ya, tugas Anda hanya sekedar menasihati, ya, tidak memaksa. Jadi kalau orang tua atau saudara tetap mencaci maki pemerintah, Anda hanya sampaikan saja, nggak perlu memaksanya. Yang terakhir, jamaah, anak kuliah di Fakultas Fisip dan di situ terdapat diskusi kelas yang justru mencaci maki pemerintah dalam hal kebijakan. Jadi bagaimana sikap saya? Ngapain masuk fakultas yang seperti itu? Terus ini kalau lulus jadi apa? Kalau lulus jadi orang-orang yang suka demo gitu. Ya. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Kalau memang ada diskusi-diskusi seperti ini, Anda nggak usah ikut-ikutan dalam hal itu daripada Anda terjerumus ke dalam hal-hal yang ya semakin menambah dosa Anda, tidak mendatangkan manfaat sama sekali.